Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Bricktober, rilis tahun 2019. Bricktober menceritakan tentang seorang anak yang punya kekuatan super yang dari dunia lain yang turun ke bumi, bukan jadi pahlawan buat manusia yang ada di bumi, malah jadi penjahat yang sadis. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali oleh sepasang suami istri, ada si ibu Tori dan si ayah Kaylee, yang lagi proses pembuatan dedek bayi. Tiba-tiba mereka berdua terhenti oleh suara yang begitu keras. Setelah 10 tahun berlalu, anak mereka bernama Brandon sudah tumbuh dewasa. Tentu si ibu sangat sayang sama Brandon, karena penantian begitu lama setelah mereka menikah berdua, akhirnya bisa punya anak juga. Si ayah menyuruh Brandon untuk hati-hati main di lumbung, karena di situ banyak benda yang tajam. Di sekolah Brandon berbeda sekali dengan anak-anak lainnya, karena Brandon punya kepintaran yang luar biasa. Setelah gurunya bertanya, apa beda tawon sama lebah? Tentu saja Brandon sangat gampang menjawab pertanyaan darinya, udah umum aja di sekolah mana aja, kalau ada aja yang sering membuli Brandon dari anak-anak yang kurang pintar. Smart guys end up ruling the planet. Malam hari Brandon kejang-kejang, lalu Brandon melompat dari jendela, membuat si ibu jadi kaget dan melihat apa itu. Si ibu melihat ada yang melintas di dekat jemurannya, lalu si ibu menuju ke arah lumbung. Sampai dalam lumbung, si ibu sangat kaget melihat Brandon yang memaksa buka pintu. Beruntung si ibu berhasil menenangkan Brandon dan menyuruh dia tidur kembali. Pagi hari si ayah menyuruh Brandon untuk memotong rumput dengan alat potong. Brandon berusaha untuk buat hidupin mesin potong malah tidak bisa dan tiba-tiba. Di sini kita semua sadar kalau Brandon bukan bocah biasa karena pas Brandon meletakkan tangan di pemotong rumput, membuat pemotongnya jadi bengkok. Malam hari Tori dan Kaylee merayakan ulang tahun dari Brandon, bersama adik Tori dan suaminya. Ketika suami adik Tori memberi kado senjata, hal itu membuat Kaylee jadi marah karena anak seusia Brandon belum pantas dapat ini. Hal itu membuat Brandon jadi marah, membuat lampu di supermarket jadi kedip dan membawa Brandon pulang ke rumah. Sid, give it to me. You sure you want kids? Sampai di rumah, Kaylee menyimpan kado ulang tahun Brandon di lemari. Lalu Kaylee mendengar suara ayam berisik. Kaylee bersiap untuk periksa kandang ayam, mengira itu adalah serigala. Sampai di kandang, Kaylee kaget melihat Brandon berdiri di depan pintu kandang ayam. Hal itu membuat Kaylee heran dengan tingkah Brandon yang begitu aneh. Lalu Kaylee menyuruh Brandon buat masuk ke dalam rumah buat tidur. Kaylee pun terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam, dan membangunkan Tori, dan melihat berdua. Melihat hal itu, Tori mengira serigalanya balik lagi. Hal itu dibantah oleh Kaylee, ini bukan serigala tapi perbuatan Brandon. Hal itu membuat Tori dan Kaylee cekcok. Stop. It was the wolf. I'm going to bed. Di sekolah Brandon buat masalah dengan meremukan tangan dari seorang cewek. Hal itu membuat kedua orang mereka dipanggil, dan Brandon diskors dari sekolah. Stop it! Brandon, stop! Sorry about your daughter. Malam Brandon lagi tidur, Brandon dipanggil oleh suara yang dari dalam lumbung. Hal itu membuat dia berjalan ke arah lumbung dan memutuskan rantai yang mengunci lumbung. Di sisi Tori, dia melihat cahaya merah di lumbung dan langsung pergi ke lumbung. Sampai di lumbung, Tori melihat Brandon sudah melayang di depan pintu lumbung dan tiba-tiba Brandon terjatuh ke dalam lumbung dan melukai tangannya. Tori langsung mengejar ke bawah dan menenangkan Brandon. Brandon langsung tanya siapa dirinya dan di mana dia berasal.
Lalu Tori menceritakan kalau Brandon ditemui dia dalam hutan dan berada dalam tempat beda aneh itu. Merasa dibohongin, Brandon pun ngamuk-ngamuk. Found you in the woods. You were just a... Hey, you! You lied to me! You liars! Everything! Lalu Brandon pun minta maaf kepada sama wanita yang dia sakiti di sekolah kemarin. Lalu si anak bilang kalau ibunya melarang dia berbicara kepada Brandon. Hal itu akan diatasi oleh Brandon. Di sisi ibu anak perempuan, dia udah mau tutup restorannya. Dia pun kaget melihat gambar di kaca jendelanya yang aneh, melihat lampunya kedip-kedip, dan tiba-tiba lampunya pecah, sehingga pecahannya tertancap di mati bagian kiri. Lalu si ibu mencabutnya yang dirasakan begitu ngilu terdengarnya. Melihat ada orang yang dilihat, si ibu pergi ke ruangan penyimpanan yang terbuat dari baja. Setelah ditutup, si ibu melihat baja itu dibelah dari tengah dan ditarik ke belakang dengan keras. Di rumah, Brandon pun sudah merasa baik dan nerima keadaannya sebagai anak adopsi dari Tori dan Kaylee. Hal itu membuat mereka berdua jadi senang. Di sisi Sheriff, dia sangat kaget melihat kejadian TKP yang di luar nalar. Lalu Sheriff melihat ada tanda di sebuah kaca. Brandon pun coba diinterogasi oleh adiknya Tori tentang teman cewek yang dibuatnya patah tangan, tapi Brandon tidak kasihan sama hal, menganggap itu udah hal buruk terjadi sama dia. Mendengar jawaban dari Brandon, adik Tori akan laporankan ini sama Sheriff karena Brandon tidak punya rasa kasihan sama sekali, yang udah beda dari anak pada dasarnya. Do you feel bad about what you did to Caitlin? Malam hari, adik Tori kedatangan Brandon ke rumahnya. Intinya Brandon langsung bilang kalau dia melarang adik Tori untuk melaporkannya ke Sheriff, karena itu tidak baik untuk semua orang termasuk orang tuanya. Tapi adik Tori tetap akan melaporkan hal itu ke Sheriff untuk keamanan dari Brandon sendiri. Lalu dia kirim pesan kepada suami dan bilang tidur duluan. Di sisi suami adik Tori yang sedang bermain sama Kaylee dan teman-teman lainnya, ketika mau pulang ke rumah, Kaylee coba menawarkan diri untuk mengantar dia karena terlalu mabuk, tapi hal itu ditolak. Setelah sampai di rumah, dia pun cium istrinya dan pergi gosok gigi. Dia pun dikagetkan oleh... Ya, ternyata anak kecil bertopeng merah itu adalah Brandon. Karena sudah ketahuan, Brandon bilang kalau dia mau buat PR sama Bibi dan dia tidak melakukan apa-apa. Karena sudah aneh, si suami mau mengantarkan Brandon ke rumah Kaylee. Brandon pun mohon tidak melaporkan ini kepada orang tuanya. Dan tiba-tiba kekuatan super Brandon pun keluar. Tanpa pikir panjang, suami pun langsung menuju ke rumah Kaylee. Di perjalanan suami pun dihantam oleh Brandon. Hal itu membuat mobilnya jadi mogok. Suami pun keringat dingin melihat Brandon di ujung jalan yang melayang. Nasib sial, mobil pun tidak bisa hidup-hidup. Lalu mobil dia pun diangkat ke atas oleh Brandon dan dijatuhkan. Hal itu membuat rahang dari suami jadi copot dan di akhir nafas Brandon melepaskan topeng merahnya, dan mengambil darah dari suami dan menuliskan lambang yang sama yang di kaca yang ditiup oleh Sheriff kemarin. Jadi pelaku kemarin adalah Brandon. Di sisi Tori, dia telepon adiknya, dan bilang kalau suaminya belum ada kabar setelah balik dari bar. Kebetulan hal itu Brandon pun balik ke rumah dengan tanpa baju, dan bilang sama ibunya kalau dia habis main bola dan bajunya kotor karena didorong oleh temannya. Mendengar penjelasan dari Brandon, Kaylee dan Tori tidak percaya sama sekali sama Brandon. He's lying. Yeah, obviously. I told you if we don't do something, no, we should have done something a long time ago. This is on us. Tori dan Kaylee pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya, dan tanya keadaan dari suaminya. Si adik bilang kalau polisi menemukannya kecelakaan di rute 18, dan keadaannya begitu tidak baik dilihat. Lalu si adik tanya Brandon apa dia pulang dengan keadaan selamat, karena tadi malam dia ke rumah. Mendengar hal itu membuat Tori dan Kaylee jadi kaget. Tori dan Kaylee coba berbicara sama Brandon sambil menanyai semalam dia habis dari mana. Biasa naluri seorang ibu selalu lemah lembut. Hal itu membuat Kaylee jadi cekcok sama Tori dan tiba-tiba
That is bullshit. He is fucking lying. Kyle. Kaylee pun curiga sama kaos yang dia sembunyikan waktu malam itu. Setelah dicari-cari, Kaylee berhasil menemukan kaosnya. Bertepatan dengan munculnya Brandon, Kaylee berasalan kalau dia mau minta maaf sama Brandon atas peristiwa tadi. How could Brandon have killed Noah and then made it look like a car? He's not our son. He is something we found in the woods. Kaylee bilang sama Tori kalau kaos Brandon ada noda darah, berarti dia yang telah membunuh suami adiknya. Sekali lagi ya, nama seorang ibu pasti beda kasih sayangnya. Hal itu membuat Tori marah-marah sama Kaylee. He's not our son. He is something we found in the woods. Sebelum tidur, Kaylee minta izin sama Tori kalau dia akan membawa Brandon akan pergi berburu besok berdua aja. Paginya mereka berdua sudah siap mau pergi dan pamit sama Tori. Di sisi Sheriff, dia melihat-lihat foto dari korban, dan melihat ada petunjuk yang sama tiap korban. Merasa kenal dengan petunjuk, Sheriff pergi ke rumah Tori untuk menemui Brandon. Tori bilang kalau Brandon baru saja pergi berburu sama ayahnya. Sheriff langsung bilang aja kalau tanda ini terlihat seperti bebe, yaitu Brandon Breyer. Sekali lagi ya, sayang ibu begitu besar. Sebenarnya Tori itu udah pernah melihat tanda itu. Untuk meyakinkannya, Tori melihat langsung ke tas Brandon dan Tori pun kaget melihat tanda itu begitu banyak di buku Brandon. Di sisi Kaylee, dia berjalan masuk hutan dengan posisi Brandon di hutan. Setelah jaga jarak, Kaylee coba membidik Brandon dengan AWM di kepala dan tiba-tiba hal yang tidak masuk akal bisa dilihat. Sadar hal bahaya menimpa Kaylee, Tori langsung menghubungi Kaylee dan bilang kalau perkataan dia benar semua. Ternyata Brandon yang telah membunuh suami adiknya. Tapi sudah terlambat, Kaylee sudah lewat dan sekarang giliran Tori lagi, yang mana Brandon sudah berada di rumah. Dengan keadaan takut, Tori coba memanggil Brandon tapi hal itu percuma saja, itu tambah membuat Brandon marah. Lagi bersembunyi, Tori menghubungi 199, beruntung direspon oleh operatornya. Lalu Sheriff yang ke rumah Tori tadi disuruh balik lagi ke rumah, karena Tori sedang butuh pertolongan. Setelah sampai di rumah Tori, Sheriff sangat kaget dengan kondisi rumah yang berantakan. Sheriff memanggil Tori buat ke bawah, sampai di bawah Sheriff pun lewat. Lalu Sheriff wanita menyuruh Tori buat sembunyi, lalu Sheriff meminta kirim bantuan dari kantor dan tiba-tiba Request for backup at the Breyer residence. Tori pun sembunyi di bawah tidur dengan Brandon yang sedang melayang melewati tempat tidur. Ketika Brandon melihat ke bawah, Tori sudah berada di jendela dan terjatuh. Lalu Tori menyadari sesuatu, kalau Brandon bisa terluka dengan pesawat di mana dia pertama ketemu. Sampai di pesawat, Tori kaget melihat adiknya lewat dengan ganasnya oleh Brandon, sekaligus dengan petunjuk Brandon buat. Setelah mengambil kepingan pesawat, Tori langsung memanggil Brandon seperti dia memanggil waktu kecil dulu. Setelah berhadapan dengan Brandon, seperti biasa naluri ibu Tori keluar lagi dengan membujuk Brandon dan memeluk Brandon dan tiba-tiba setelah membawa Tori lebih tinggi, Brandon langsung melepaskan Tori, dan ada pesawat lewat dong. Di akhir film bisa dilihat kalau ada bangkai pesawat yang sudah hancur berkeping-keping. Yang bikin jengkel adalah Brandon dengan santainya makan. Film pun selesai. 12-year-old son, Brandon. Hikmah atau pelajaran di dalam film ini tidak banyak, intinya jangan pernah berikan bocil FF kekuatan, kalau tidak, kehancuran dunia yang akan terjadi. Oke. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalu ke rumah lai.